전학생이면 전학생답게 이재현! Yo, what's up sobat gabut, terus balik nah mbak aku Mas Pai di channel Mas Pai 03. Gimana nih puasanya? Aman? Alhamdulillah. Oke, di video kali ini Mas Pai akan merangkum alur cerita film asal Korea lagi yang berjudul She's on Duty. Film ini rilis pada tahun 2005 yang menceritakan tentang kisah seorang detektif kepolisian yang menyamar menjadi murid SMA dengan tujuan untuk menuntaskan kasus kriminal yang merajalela. Nah, gimanakah kisahnya? Langsung saja kita ke alur filmnya. Los. Cerita dimulai di suatu kapal di mana terdapat seorang polisi wanita yang sedang menyamar menjadi siswi SMA. Ia bernama Jen, nggak pakai Jessica. Di sini Jen dan rekan-rekannya yang sedang mengintai berniat akan menggagalkan aksi perdagangan wanita yang dilakukan oleh seorang penjahat bernama Hammer. Ketika Hammer akan masuk ke kapal, rekan-rekan dari Jen pun akan menyusulnya ke dalam. Namun saat akan keluar, mereka semua sudah dihadang oleh para anak buah Hammer. Di sisi lain, Hammer yang sudah ada di dalam sedang menawarkan gadis-gadis kepada seorang mucikari. Jen pun kesal karena rekan-rekannya tak kunjung datang. Dengan terpaksa, ia pun akan melancarkan aksinya sendiri. Pada saat Jen terpojok, tiba-tiba ternyata mucikari tersebut adalah seorang polisi yang juga menyamar. Ia bernama Detektif Yoh. Setelah kejadian tadi, Detektif Yoh pun merasa kesal karena misinya kali ini tidak berjalan mulus. Hal itu dikarenakan ulah Jen yang gegabah. Dan jika Jen tidak melakukan kesalahan tersebut, maka Detektif Yoh akan dibawa Hammer ke tempat bos besarnya. Lalu ia pun akan menangkap semuanya. Akan tetapi rencana tersebut nampaknya gagal. Scene beralih ke para atasan polisi yang sedang melakukan meeting, di mana dalam meeting tersebut mereka semua membahas soal dua bos gangster terbesar di Seoul yang bernama Chae-young dan Bae Do-sang. Dulunya mereka berdua ini bersahabat, namun sekarang Chae-young sudah tobat dan ia akan menyerahkan dirinya ke polisi untuk memberikan kesaksian dalam melawan sahabatnya dulu, Bae Do-sang. Tapi sebelum itu ia meminta syarat terlebih dahulu, yaitu para polisi harus menjamin keselamatan dirinya dan juga anaknya. Beberapa bulan sebelumnya, ketika para polisi sedang membawa Chae-young, tiba-tiba sekumpulan gangster datang menggebuki mobil mereka. Lalu Chae-young pun kabur sendiri, dan dari situlah ia sudah tidak percaya lagi kepada polisi. Kembali ke meeting, di mana terdapat salah satu atasan sekaligus paman dari Jen yang bernama Ha-jung memiliki ide untuk menangkap Chae-young. Di sini ia akan menyerahkan keponakannya yaitu Jen untuk menyamar menjadi siswi di SMA dengan tujuan agar Jen bisa berteman dengan anaknya Chae-young yang masih sekolah. Kemudian Jen pun akan mencari tahu keberadaan Chae-young dari anaknya itu, dan nampaknya para atasan lain pun menyetujui cara tersebut. Keesokan harinya, Ha-jung langsung menyuruh Jen untuk menjalankan misi penyamarannya tersebut. Awalnya Jen tidak mau karena ia sangat membenci dunia sekolah. Dan faktanya, dulu Jen merupakan siswi yang bodoh dan ia tidak pernah mendapatkan prestasi. Akan tetapi, yang namanya tugas negara tidak boleh ditolak. Dan akhirnya, dengan sangat terpaksa ia pun menjalankan misi tersebut.
Di dalam, Jen pun diperkenalkan kepada murid-murid yang lain. Ketika hendak duduk, ia melihat anak dari Chaeyoung yang bernama Seung-hee. Di sini, Jen duduk dengan anak orang kaya yang bernama So-young. Saat Pak Guru sudah keluar, So-young bertanya kepada Jen, "Kok wajahmu keriput? Pasti udah tua ya?" Jen pun membalasnya dengan mengatakan, "Kok masih SMA payudaramu besar? Kena kanker ya?" Tak terima dengan hal itu, So-young pun melaporkannya kepada geng cewek di sekolah tersebut. Ya, lagi coba. Kemudian, pemimpin geng tersebut mengajak duel Jen di halaman, dan Jen pun menerima tantangan tersebut. Nampaknya para cewek-cewek tersebut dengan mudah dikalahkan Jen. Setelah itu, Jen menghampiri Seung-hee yang sedang makan di kantin. Jen pun bilang bahwa dirinya murid baru. Lalu ia mengajak Seung-hee untuk berteman. Akan tetapi Seung-hee menghiraukannya dan langsung pergi begitu saja. Jadi Seung-hee ini sebenarnya ia anak yang ceria. Tapi setelah kematian ibunya, ia menjadi anak yang pendiam dan cuek ke semua orang. Tiba-tiba datanglah seorang cowok yang bernama Kang No, di mana ia juga murid baru. Lalu Kang No mengajak kenalan Jen. Nampaknya Jen terpesona melihat kegantengan Kang No. Tak lama kemudian datanglah So-young untuk meminta maaf sambil memberikan cek berupa uang untuk menjaganya. Nah, sebelum ada Jen, So-young dijaga oleh geng cewek tadi. Setelah pulang sekolah, Jen diantar ke apartemennya oleh rekan detektifnya yang bernama Kim Sang. Nah, apartemennya ini terletak tepat di depan apartemen milik Seung-hee. Jadi setiap saat Jen bisa mengawasinya. Sebelum pergi, Kim Sang memberikannya catatan yang isinya tentang fakta-fakta dari Seung-hee. Di malam harinya, ketika Jen sedang membaca buku catatan Seung-hee, tiba-tiba Kang No muncul. Ternyata Kang No tinggal di samping apartemennya Jen. Esoknya terdapat berita tentang bos gangster yaitu Bae Du-sang yang sedang menjalani persidangan karena kasus pembunuhan. Namun karena belum ada bukti yang kuat untuk memenjarakannya, akhirnya Bae Du-sang pun dibebaskan. Adegan berpindah di suatu tempat di mana Bae Du-sang menyuruh para anak buahnya untuk mencari Chaeyoung, karena si Chaeyoung ini adalah saksi utama atas semua kejahatan Bae Du-sang yang bisa menjebloskannya ke penjara. Di sekolah, Seung-hee sedang berkelahi dengan pemimpin geng cewek, dan ketika Seung-hee akan dipukul, tiba-tiba Kang No datang menyelamatkannya. Kemudian mereka berdua pun ngobrol. Nampaknya di balik jendela terdapat Jen yang sedang memantau mereka berdua. Ketika Jen dan So-young berada di loker, tiba-tiba pemimpin geng cewek datang. Cewek tersebut pun akan membalaskan dendamnya kepada Jen, tapi kali ini ia mengundang para pasukan cowok. Melihat hal tersebut, Jen tak ada rasa takut sedikit pun. Lalu cowok tersebut menantang Jen untuk duel di halaman sepulang sekolah. Di sisi lain, ketika Seung-hee di toilet sendirian, ayahnya yaitu Chaeyoung datang menemuinya secara sembunyi-sembunyi. Di sini ia meminta Seung-hee untuk sekolah di luar negeri saja. Akan tetapi Seung-hee menolak ajakan ayahnya tersebut. Pada saat Chaeyoung akan pergi, tiba-tiba Jen melihatnya. Sontak ia pun langsung mengejarnya. Jen pun terus mengejarnya hingga akhirnya ia kehilangan jejak dari Chaeyoung. Lalu ia pergi menemui pamannya dan Kim Sang. Jen pun bilang bahwa dirinya baru saja mengejar Chaeyoung tapi gagal. Seketika pamannya yaitu Ha-jung memiliki ide agar Jen bisa bersahabat dengan Seung-hee, yaitu dengan cara menyewa beberapa orang untuk mengganggu Seung-hee. Kemudian Jen datang berpura-pura menyelamatkannya. Dengan begitu ia pasti mau menjadi temannya Jen karena Jen sudah menyelamatkannya. Sepulangnya sekolah, ketika Jen sedang membuntuti Seung-hee, tiba-tiba kumpulan geng cowok cewek datang menghadangnya. Di sini Jen yang sedang buru-buru karena ada rencana akan menyelamatkan Seung-hee pun meminta agar duelnya besok saja. Akan tetapi para cowok itu tetap bersikeras untuk menyelesaikannya sekarang. Dengan terpaksa Jen pun langsung menghajar mereka semua.
Setelah selesai menghajar mereka semua, Jen pun langsung bergegas lari untuk menyelamatkan Seung-hee. Namun Jen sudah telat dan sekarang Seung-hee sudah diselamatkan oleh Kang No, sehingga rencana pamannya itu pun harus gagal. Malam harinya Jen membayangkan kehebatan Kang No saat bertarung tadi, dan nampaknya ia sudah mulai menyukai Kang No. Akan tetapi ia tak mau hal itu terjadi karena ia sadar kalau dirinya ini seorang polisi yang sudah dewasa, sedangkan Kang No masih bocah SMA. Saat akan tertidur, tiba-tiba ada seseorang yang mengetok pintu, dan ternyata itu adalah Kang No. Lalu Kang No mengatakan bahwa dirinya cinta kepada Jen. Seketika ia pun langsung nyosor. Tiba-tiba Jen terjatuh dari kasurnya dan ternyata itu hanyalah mimpi. Tak lama kemudian Kang No datang seperti mimpi yang dialami Jen tadi. Akan tetapi di sini Kang No hanya mengingatkan Jen untuk segera berangkat sekolah agar ia tidak terlambat. Ketika di sekolah, Jen dikagetkan dengan adanya guru baru, di mana guru baru tersebut adalah detektif Yo yang dulu pernah bersama Jen di kapal. Tak terima dengan hal itu, Jen pun menemui pamannya, lalu mengatakan bahwa dirinya tidak ingin detektif Yo ikut-ikutan dalam misi ini. Namun, lagi-lagi yang namanya tugas negara tidak bisa ditolak, dan ia harus bekerja sama dengan detektif Yo dalam menangkap Cha-young. Singkat cerita, Bae Du-sang menanyakan keberadaan Cha-young kepada anak buahnya. Namun anak buahnya ini masih belum bisa menemukan Cha-young. Lantas Bae Du-sang pun kesal dan menyuruh anak buahnya untuk segera mungkin menemukannya. Sementara itu So-young melihat Jen yang diberi sejumlah uang oleh Om-om, yang padahal Om-om tersebut ya pamannya sendiri. Akan tetapi di sini So-young mengira kalau Jen telah menjadi cewek bookingan. Esoknya, berita tentang Jen yang menjadi cewek bookingan telah tersebar, sehingga dirinya dijauhi teman-temannya. Namun, lain halnya dengan Seung-hee, ia malah mengajak Jen berteman, karena ia merasa kalau Jen ini memiliki masalah hidup yang sama beratnya dengan dirinya. Lalu, Jen pun merasa senang, karena sekarang ia sudah berteman dengan Seung-hee. Singkat cerita, tibalah di ujian sekolah. Jen yang tidak mengetahui apa-apa tentang pelajaran kemudian meminta bantuan pamannya, yakni Ha-jung. Di sini Ha-jung menyewa orang untuk mengerjakan soal milik Jen. Nah, nantinya Ha-jung akan memberitahu jawaban orang tersebut kepada Jen melalui earphone yang sudah dipasang di telinga Jen. Awalnya semua berjalan lancar, tapi setelah Pak Guru mendekati Jen, semuanya pun berubah, di mana Pak Guru tersebut telah mengetahui kelicikan Jen. Kemudian ia membawanya ke ruang guru. Sesampainya di sana, Jen yang merasa keadaannya sudah terdesak pun memberitahu Pak Guru bahwa dirinya ini sebenarnya seorang polisi yang sedang menyamar. Lalu muncullah Ha-jung sambil memperlihatkan lisensi polisinya. Mengetahui hal tersebut, Pak Guru pun mendukung misi mereka berdua. Malam harinya, Seung-hee dikejutkan dengan adanya surat di meja, yang mana surat tersebut dari ayahnya yang akan meninggalkan Korea untuk selama-lamanya. Mengetahui hal tersebut, Seung-hee pun sedih. Kemudian ia pergi menemui Jen untuk curhat dengannya. Di sini Jen mencoba untuk menenangkannya dengan mengatakan, "Kau beruntung masih punya bapak, lah aku udah ditinggal dari kecil." Keesokan harinya, Jen yang sudah mengetahui keberadaan Cha-young pun pergi ke bandara bersama pamannya. Ketika Cha-young sedang menunggu Seung-hee untuk berpamitan, tiba-tiba para anak buah Bae Du-sang datang untuk menangkapnya. Lalu Jen dan yang lainnya pun ikut mengejarnya, sampai pada akhirnya Cha-young pun terkepung oleh para anak buah Bae Du-sang dan juga tim dari kepolisian. Tak lama kemudian datanglah seseorang menggunakan motor, di mana orang tersebut berniat akan menyelamatkan Cha-young dengan membuat asap dari ban motornya. Nah, dengan hal itu Cha-young pun bisa kabur. Saat pemotor itu akan pergi, ia sempat tertembak oleh detektif Yo yang membuatnya jatuh. Namun ia masih bisa bangkit, dan ketika detektif Yo akan menembakkannya lagi, hal tersebut dihentikan oleh Jen karena si detektif Yo ini hampir saja melukai orang tak bersalah. Sebelum pulang, Jen sempat menemukan jam tangan milik pemotor tadi, di mana jam tangan tersebut mirip sekali dengan jam tangan yang dipakai oleh Kang No. Sesampainya di apartemen, ia langsung menemui Kang No untuk memastikannya.
Di sini Kang No berbohong dengan mengatakan bahwa jam tangannya masih ada di dalam apartemen. Esoknya, Jin yang masih penasaran pun menyuruh Kim Sang untuk mencari tahu siapakah Kang No ini. Dan ternyata Kang No ini adalah orang yang juga menyamar menjadi siswa. Hal itu ia lakukan atas perintah dari Cha-young untuk menjaga putrinya yaitu Seung-hee. Jadi Kang No ini adalah tangan kanannya Cha-young. Kemudian Jin menghampiri Seung-hee dan meminta maaf kepadanya karena selama ini ia telah berbohong bahwa sebenarnya ia ini bukanlah siswi SMA, melainkan seorang polisi. Mendengar hal tersebut, Seung-hee pun nampak kecewa. Tapi ia akan memaafkan Jin jika Jin mau menjaganya dari orang-orang jahat. Di malam harinya, Jin mendapat kabar bahwa pamannya telah ditusuk seseorang. Kemudian ia pun langsung bergegas pergi ke rumah sakit untuk menjenguk pamannya. Sepulangnya dari rumah sakit, di tengah jalan tiba-tiba Kim Sung membelokkan mobilnya dan memilih jalan yang bukan menuju apartemennya Jin dan Seung-hee. Ternyata ia membawa mereka berdua ke tempat di mana para anak buah Bae Dusang berkumpul. Jadi Kim Sung ini telah berkhianat karena ia sedang membutuhkan banyak uang untuk biaya pengobatan istrinya. Kemudian para anak buah Bae Dusang membawa Seung-hee dan mengkeroyok Jin. Singkat cerita, Cha-young pun datang ke tempat Bae Dusang karena ia mendapat kabar kalau putrinya sedang ditahan di sana. Dan benar saja, sesampainya di sana, ia melihat putrinya yang sedang disandra. Nah, di sini terungkap alasan kenapa Cha-young berselisih dengan Bae Dusang. Alasannya karena Cha-young tidak suka dengan sikap Bae Dusang yang selalu ingin menguasai. Kemudian Bae Dusang mengajak Cha-young bayuan, di mana jika Cha-young menang, maka Bae Dusang akan memberikan seluruh kekayaannya dan mengembalikan putrinya. Tapi jika kalah, maka putrinya akan menjadi milik Bae Dusang. Sementara itu, Jin yang sudah tidak berdaya dihampiri oleh pengendara motor kemarin, yang mana itu adalah Kang No. Lalu mereka berdua pun langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan Seung-hee. Kembali ke dua bos gangster yang sedang bertarung. Awalnya Cha-young bisa menghajar Bae Dusang, akan tetapi di sini salah satu anak buah cewek dari Bae Dusang menembakkan suntikan ke Cha-young yang membuatnya lemas. Dan Cha-young pun dihajar habis-habisan oleh Bae Dusang. Kemudian ia menusukkan sebuah pisau tepat di perutnya. Seung-hee yang melihatnya pun sangat amat sedih. Tak lama setelah itu, datanglah Jin dan Kang No. Di sini mereka berdua membagi tugas. Kang No menjaga Seung-hee dan Jin mengejar Bae Dusang yang akan kabur. Pada saat akan kabur menggunakan mobil, Jin berhasil melompat ke mobil tersebut yang membuat sopir tidak bisa melihat jalan, lalu menabrak. Setelah itu, Jin pun langsung menangkap Bae Dusang dan tiba-tiba datanglah detektif Yoh sambil menodongkan sebuah pistol. Ternyata detektif Yoh ini juga telah berkhianat dan ia lebih memilih bekerja sama dengan Bae Dusang karena alasan cuan. Ia juga mengatakan bahwa dirinya lah yang telah menusuk Ha-jung karena ia sudah muak dengan semua perintah Ha-jung. Mendengar hal tersebut, Jin pun sangat marah. Kemudian ia pun langsung menghajarnya. Di sisi lain, Kang No juga sedang berjuang mati-matian untuk melindungi Seung-hee dan ayahnya. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil memenangkan pertarungan. Lalu para polisi pun akhirnya datang. Nampaknya Cha-young belum mati dan masih bisa diselamatkan. Di sini Jin masih kesal dengan Kim Sung yang telah berkhianat. Tiba-tiba datang salah satu polisi yang mengatakan bahwa pamannya yakni Ha-jung sudah sadar. Hal itu tentu membuat Jin lega. Terlihat Kang No tidak mendatangi kerumunan dan lebih memilih untuk pergi sendiri. Di akhir film diperlihatkan Jin kembali menyamar, dan kali ini ia menyamar menjadi biarawati. Ketika sedang mengejar targetnya, tiba-tiba sang target dijatuhkan oleh seseorang, dan ternyata orang itu adalah Kang No. Lalu mereka berdua pun, mantap, tamat.
Oke, segitu dulu pembahasan dari Mas Pai. Secara overall film ini sih sangat sederhana, tapi yang bikin seru itu ada sisi komedinya. Nah, pesan yang dapat diambil yaitu janganlah kalian membuli orang yang belum tahu latar belakangnya. Siapa tahu kan polisi. Apaan sih anjing? Dahlah. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya cuy. See you in the next video. Bye bye.